Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian bagian C, perbuatan tersebut dapat disebut melempar. Jadi tidak sah meletakkan kerikil di target lemparan. Sebab hal ini tidak dapat disebut melempar, juga karena cara ini berbeda dengan cara yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dilempar ya, bukan diletakkan. Gitu ya. Jadi kalau diletakkan saja begitu, maka maknanya bukan melempar. Kemudian disyaratkan pula menyengaja lemparan ke jumroh. Kemudian dilempar, kemudian juga ada penyengajaan di sana, menyengajakan diri untuk melempar jumroh itu. Jadi jika seseorang melempar ke selain jumroh, misalnya melempar ke udara dan kebetulan menimpa target lemparan jumroh, ini tidak sah ya. Karena harus diniatkan gitu, disengajakan ya, maka ya sudah langsung ke targetnya gitu ya, ke jumroh itu. Melempar jumroh tapi bercanda gitu misalnya, atau dilempar ke atas kemudian baru mengenai ke target gitu. Tapi namanya melempar ya seperti melempar lah gitu ya. Intinya harus disengajakan, tidak boleh bercanda ya. Jadi jika seseorang melempar ke selain jumroh, misalnya melempar ke udara dan kebetulan menimpa target lemparan jumroh, ini tidak sah. Ini tidak sah ya, karena tidak ada unsur menyengajakannya itu. Jika lemparan mengenai dinding yang ada di jumroh Aqabah, sebagaimana dilakukan banyak orang, lalu kerikil itu jatuh dan terpantul sehingga mengenai target lemparan, ini tidak sah. Ya, artinya lemparan itu terjadi karena pantulan ya, jadi tidak sah. Jadi harus ya langsung ke targetnya itu ya. Kemudian tidak sah pula jika kerikil jatuh sebelum mencapai jumroh yang merupakan target lemparan. Sebelum nyampe ke targetnya itu ya, ke tembok jumroh itu sudah jatuh dulu gitu, artinya nggak sampai, maka tidak sah gitu ya. Jika kerikil jatuh mengenai celah yang ada di bangunan jumroh, itu sah. Jadi harus sampai gitu ya ke tembok melontar jumroh itu, atau setidaknya walaupun tidak mengenai temboknya tapi masuk ke dalam celah itu, masuk ke dalam lubang ya yang ada di yang mengelilingi jumroh yang menjadi target pelontaran itu. Jadi kalau batu yang dilontar tidak sampai mengenai tembok atau ya dinding daripada jumroh itu, kemudian tidak juga masuk ke dalam lubang itu yang tadi, yang ada celah di bangunan jumroh tadi, lubang itu ya, yang berada di bawah jumroh itu, maka dianggap itu lemparnya tidak sampai dan itu tidak sah ya, harus diulang lagi gitu. Kemudian di kerikil jatuh di marma atau target lemparan, jika jatuh sebelum mencapainya, itu tidak sah dengan kesepakatan semua mazhab. Sepakat semua mazhab ya, harus sampai ke target. Sebab yang diperintahkan adalah melempar, tapi orang ini tidak melempar. Bagian E, melemparkan ke 7 kerikil satu persatu, yakni 7 kali lemparan, dan melempar ketiga jumroh secara berurutan, yaitu mulai dari jumroh yang terletak di sebelah Masjid Khaif yang merupakan jumroh pertama dari arah Arafah, lalu jumrah wusta, selanjutnya jumroh Aqabah. Sebab demikianlah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Ini menurut pendapat jumhur. Jadi jika seseorang melanggar urutan ini, misalnya mendahulukan jumroh Aqabah atas wusta, lemparannya tidak sah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan secara berurutan dan beliau bersabda, tirulah manasik kalian dariku. Jumlah 7 kerikil bukan syarat menurut mazhab Hambali. Jadi jika kurang 1 atau 2 butir tidak apa-apa. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa melempar ketiga jumroh secara berurutan adalah sunnah. Di syaratnya 7 kali lemparan.
artinya tidak sekaligus ya 7 batu dilempar sekaligus. Itu namanya bukan 7 lemparan, tapi sekali lemparan dengan 7 batu. Nah, kemudian harus berurutan dari kalau pada hari tasyrik itu dimulai dari jumroh ula, wusta, kemudian jumroh kubro ya, atau jumroh aqobah. Karena demikianlah ya Rasulullah SAW melakukannya. Walaupun misalnya mazhab Hambali kalau kurang dari 1 atau 2 butir tidak apa-apa, itu masih membolehkan, masih mentoleransi mazhab Hambali. Kemudian juga menurut mazhab Hanafi ya melontar secara berurutan dari ula, wusta, kubra itu hukumnya hanya sunnah saja. Artinya kalaupun tidak beraturan tidak mengapa. Ini menurut mazhab Hanafi. Tapi kita ikut pendapat yang mayoritas ya, yang umum dilakukan. Jika seorang ragu tentang jumlah ketujuh kerikilnya, hendaknya dia berpegang kepada jumlah terkecil. Karena untuk memenuhi kewajiban itu harus berdasarkan hitungan yang meyakinkan. Jika dia melempar ketujuh kerikil tersebut sekaligus, lemparannya tidak sah, sebab itu baru terhitung sebagai satu lemparan. Ya, jadi kalau lupa udah berapa ya, mesti 5 atau 6 atau udah 7. Nah, ambil yang paling kecil ya. Ya, samalah seperti ya sholat ya. Kita lupa ini rakaat keberapa, maka ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Begitu juga dengan tawaf, putaran keberapa. Nah, maka ambil yang paling kecil, 6 atau 7 ya, udah pilih 6 gitu. Lebih baik lebih artinya bukan disengaja ya, daripada kurang gitu ya. Nah, tapi kembali lagi kita yakin gitu dengan keputusan yang kita ambil. Tapi kalau kita sengaja menambah, wah itu sudah berbeda lagi hukumnya ya. Artinya ada menambah gitu sebagaimana yang seharusnya gitu. Harusnya 7 buat 8, buat 9. Nah, ini sudah menyalahi ya. Jadi 7 ya. Kalau lupa ambil yang paling sedikit hitungannya. Yang ke-9, pelemparan dilakukan sendiri oleh orang yang berihram, tapi boleh ia wakilkan jika ia tidak mampu. Sebagaimana telah jelaskan sebelumnya, dibadalkan ya. Syarat bagi si wakil adalah dia telah melempar untuk dirinya sendiri. Jika belum, lemparan itu terhitung untuk dirinya sendiri, sama seperti ibadah haji itu sendiri. Ya, jadi yang mewakilkan itu yang melontar untuk dirinya sendiri ya, baru melontarkan untuk orang yang diwakili. Orang yang diwakili dianjurkan untuk menyerahkan kerikil secara langsung kepada si wakil pada saat akan melempar, serta bertakbir jika memungkinkan. Ya, batunya dikasih ya kepada yang akan mewakili gitu ya. Ya, dan kalau ternyata yang diwakili itu dia hadir di tempat jumrah itu, maka boleh dia yang bertakbir, Allahu Akbar, kemudian yang melontarkan orang lain gitu ya. Jika tidak, si wakil boleh mengambil kerikil tersebut sendiri dan bertakbir. Tidak disyaratkan kerikil tetap berada di marmah, juga tidak disyaratkan bagi si pelempar untuk berada di luar jumrah, serta tidak disyaratkan suci dari hadas maupun najis. Jadi melontar nggak harus suci ya dari hadas maupun najis. Kemudian kesucian kerikil bukan syarat. Nah, kerikilnya juga tidak harus dicuci dulu, misalnya harus disucikan dulu. Karena apa? Karena sucinya kerikil yang dilontarkan itu tidak menjadi syarat. Jadi tidak harus kerikil itu suci. Jadi sah melempar dengan kerikil yang najis, tapi ini makruh. Ya, tapi makruh hukumnya kalau ternyata kita tahu bahwa kerikil itu ada najisnya gitu, tapi tidak disyaratkan harus kita sucikan gitu ya. Baik, ini berkenaan dengan syarat-syarat melempar ya. Wallahu a'lam bishawab.